Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Eh, Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan dan diberikan kelonggaran, kesempatan untuk belajar pada pagi hari ini. Di luar sana banyak sekali kasus-kasus yang positif semakin merebak, apalagi di Solo. Akhir-akhir ini ternyata masih ada peningkatan. Dan kita berdoa supaya nanti kita masih bisa bertemu pada bulan Januari, insya Allah, karena diputuskan kemarin kita akan masuk di pembelajaran tatap muka pada bulan Januari. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kita nanti akan belajar mengenai transformasi. Yang sebelumnya kita belajar transformasi itu ada 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Pergeseran itu konsepnya adalah penjumlahan dan pengurangan titik. Itu ya. Jadi banyak sekali di buku sudah ada contoh-contohnya dan nanti insya Allah juga akan dibahas juga. Jadi perhatikan dan simak dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua adalah refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan. Kalau pencerminan itu berupa pertukaran tanda positif dan negatif ataupun pertukaran antara X dan Y. Jadi perlu diperhatikan karena refleksi itu nanti ada beberapa macam juga di situ. Ada sumbu X direfleksikan terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi Y sama dengan X dan refleksi Y sama dengan negatif X, seperti itu. Nah, yang ketiga, nanti kita akan belajar mengenai rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi, itu adalah perkalian. Oke, sebelumnya kita nanti akan belajar mengenai ini ya, translasi atau pergeseran. Di sini sudah diberikan contoh soalnya, ada 2. Yang pertama adalah tentukan bayangan titik dari A, 3,7, B, 2,4, C, 8,2, dan D ini dan D ini 0,-3 ya. Ini 0,-3 oleh translasi T42. Jadi penulisan translasi itu bisa berupa koma, bisa berupa matriks. Ini namanya matriks ya. Nah, akan diperoleh nanti seperti sebelumnya, nanti akan diperoleh bayangan dari setiap titik tadi. Nah, bayangan nanti dengan cara menjumlahkan setiap absis dan koordinat dari titik-titik tersebut. Contohnya ini A, 3,7. Karena ditranslasikan dengan 4,2, maka diperoleh 3 ditambah 4, 3 ditambah dengan 4, 7 ditambah 2. Jadi disesuaikan dengan letak absis dan ordinatnya di mana. Maka diperoleh A aksen yaitu 7,9 atau bisa sebut itu bayangan A seperti itu. Lalu B aksen diperoleh dengan menjumlahkan 2 ditambah dengan 4, min 4 tambah 2. Maka diperoleh B aksen 6, min 2. Tentunya seperti itu juga antara C dan D sama konsepnya, cuma penjumlahan dan pengurangan. Itu ya. Jadi ini translasi ini mudah sekali dipahami, jadi jangan sampai keliru. Dan nanti ada 4 jenis dalam transformasi. Ini nanti juga akan dipelajari lagi loh ya, di SMA nanti di kelas 11. Jadi ini merupakan dasar fondasi untuk kalian belajar matematika, namanya matematika geometri ya, karena matematika itu ilmunya ada beberapa. Ada geometri, kemudian ada perhitungan, kemudian ada analisis. Nah, ini termasuk dalam ilmu geometri. Geometri itu penggambaran, jadi berupa sketsa, grafik seperti itu. Oke, lanjut nomor 2, contoh soal untuk yang translasi. Nah, di sini diberikan titik K, min 3,5, ditranslasikan T, 2,4, dan dilanjutkan dengan translasi T, min 5,3. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini nanti seperti apa kira-kira? Seperti sebelumnya ya. Jadi, misal ada titik T di situ, titik K di situ, min 3,5.
Ditranslasikan, yang pertama 2,4. Ya sudah, tinggal kita jumlahkan dengan absis dan ordinat dari setiap titiknya. Maka diperoleh K aksen di situ min 1,1. Itu ya. Lalu dilanjutkan dengan translasi yang lain 4,2. Min 5,3. Maka ya tinggal dijumlahkan sama seperti tadi. K aksen itu diperoleh K double aksen. Min 1 ditambah min 5, min 1 tambah 3. Maka diperoleh K double aksen yaitu min 6,2. Nah, double aksen ini merupakan nama lain dari suatu titik ketika dirotasi, dibayangkan atau seperti apa ya, dialihkan sebanyak 2 kali. Seperti ini. Di sini kan yang pertama kan translasi pertama, kemudian yang kedua translasi yang kedua. Bisa saja nanti awalnya translasi lalu dilanjutkan dengan rotasi, itu bisa. Jadi bisa berbeda-beda. Jadi jangan kaget nanti ketika ada soal. Yang penting konsep dari setiap translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi itu dipahami dan betul-betul mengerti. Itu ya. Dan selanjutnya ini nomor 2. Ini contoh refleksi pencerminan. Saya berikan, ini saya beri bonus, yaitu rangkuman dari refleksi. Refleksi itu ada 4 seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ini akibatnya seperti ini ya, nanti bayangannya. Contohnya ini, titik A 11,12 dan B 0,7 direfleksikan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, berarti kita ambil yang ini. Nanti akibatnya yang semula A X, Y, nanti A aksen atau bayangannya itu berubah menjadi min X, Y. Nanti X-nya berubah menjadi negatif. Ya, dikalikan negatif 1. Nah, maka di sini diperoleh A itu 11,12, A aksen nanti min X, Y. Maka diperoleh min 11,12. Begitu pula dengan yang B, 0,7. B aksennya nanti ya min X, Y. Karena di sini 0, maka dia netral, tidak bisa positif atau negatif. Maka diperoleh 0,7 tetap seperti itu. Ini refleksi contoh soal dan penekanan pemahaman yang kemarin, jadi perlu diperhatikan lagi seperti itu ya. Dan selanjutnya ini untuk materi berikutnya yaitu rotasi atau perputaran. Nah, rotasi itu digambarkan seperti ini ya. Jadi rotasi itu diputar. Nah, nanti sama dari A ke A aksen, B menjadi B aksen seperti itu. Intinya sama. Nah, kemudian rotasi itu nanti ada beberapa rotasi ada beberapa perputaran. Yang pertama adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat nanti yang semula titik P A, B maka menjadi P aksen B, min A seperti itu. Nah, dalam tulisan rotasi nanti bisa berupa ditulis O, P derajat. Misal 90 derajat ya nanti O, 90 derajat. U ini siapa? U ini rotasi terhadap sumbu 0,0 di sini. Jadi nanti ada juga selain titik 0,0 itu juga nanti ada titik A, B. Dan nanti ada beberapa perubahan. Jadi ini merupakan dasar. Makanya ini masih dasar dan nanti di kelas 11, kelas 11 SMA, entah itu IPA, IPS, bahasa jurusannya, nanti tetap mempelajari ini. Karena ini nanti masuk ke materi wajib seperti itu. Lanjut, selain rotasi 90 derajat nanti juga ada rotasi ini sebelumnya ya ini. Jadi maksud dari rotasi 90 derajat itu dari A ini di sini dirotasikan sebesar 90 derajat diputar. Nah, ke sini menjadi kan berubah kan berarti kan titiknya. Nah, seperti ini. Titiknya menjadi B, min A. Jadi misalkan di sini 6,3, maka nanti ya berubah menjadi min 3,6. Seperti itu kan. Ini gambarannya dalam sebuah grafik. Dan ini ada titik B juga, enggak? Kalian bisa mengamati sendiri dan diisi ya di sini berapa. Kira-kira di mana ini titiknya ya. Lanjut. Di sini ada rotasi yang selain 90 derajat, ada 180 derajat. Kalau 180 derajat dengan PA, B nanti menjadi P aksen min A, min B. Nah, nanti
gambarannya seperti ini ya. Bisa kalian lihat meskipun agak kecil, insya Allah kelihatan ya, karena ini keterbatasan tempat di sini, maka ya saya buat seperti ini. Nah, ini contoh soalnya seperti tadi. Jadi kalau kita menemukan O, 90 derajat, ya nanti berarti ini rotasi terhadap sumbu atau terhadap titik 0,0 sebesar rotasinya 90 derajat putarannya. Begitu pula dengan yang ini. Nah, ini bisa kalian lihat contoh soalnya dengan P 12,6, maka nanti P aksen seperti tadi menjadi 6, karena min kali min, jadi ini plus 6,12. Begitu pula dengan 180. Kalau 180 itu min A, min B. Ya sudah, tinggal dikasih min aja di setiap depan angkanya itu. Nih, misalkan kalian pengen latihan ya di sini ya. Dan yang selanjutnya, jadi setelah ada rotasi 90 dan 180, dan ada lagi nanti yang rotasi 270. Bisa kalian lihat ya di buku masing-masing, di sebelum halaman 131, itu dijelaskan materi mengenai rotasi. Nah, yang keempat, atau yang terakhir dalam transformasi geometri itu nanti ada dilatasi perkalian, atau bisa kita sebut perbesaran atau perkecilan. Karena ketika nanti dilatasi, nanti ada yang diproyeksikan menjadi lebih besar, dan ada yang diproyeksikan menjadi lebih kecil. Nah, nanti di dalam dilatasi, sama, nanti berupa A dan A aksen, B dengan B aksen, seperti itu bayangannya. Nah, untuk notasinya nanti berupa O, K. K itu siapa? K itu skala. Adapun O itu pusat dari dilatasinya. Jadi pusatnya O itu berarti 0,0. Jadi misal nanti kalian belajar, entah itu di SMA nanti, entah itu nanti kalian kuliah, kalau ada titik O, itu dimungkinkan besar, kemungkinan besar itu dia 0,0, seperti itu. Oke, selanjutnya aja, dilatasi. Di sini ada, contoh soalnya ya. Nah, ini untuk contoh soal di sini dari sebuah segi 4 di sini didilatasikan sebesar skalanya 2. Nah, ini nanti akan ketemu. Kayak usah itu, yang penting di sini ya nanti. Nah, dilatasi dari titik P ke titik P aksen dengan pusat dilatasi O dan faktor skala K berlaku. Jika K positif, maka nanti OP sama arahnya dengan K. Ini juga tidak terlalu penting. Lanjut aja ya. Nah, ini dilatasi pada bidang koordinat. Nah, contohnya ini. Nah, semisal B 4,2 A, di sini semuanya ada ya. Dilatasikan dengan faktor skala K, nanti akan menjadi lebih besar seret ke sana. Begitu pula nanti ketika dilatasikan ke yang lain. Nah, di sini ada A double aksen di sini. Karena dari A aksen di sini, nah ini di sini dilatasikan lagi menjadi di sini. Bagaimana Pak caranya? Oke, lanjut aja. Dilatasi itu mudah juga kok, tenang aja. Untuk pengerjaan dilatasi, contohnya seperti ini. Nah, ini. Diketahui titik A 11,12 dilatasi oleh O, yaitu 0,0,2. Skalanya berarti 2 dengan pusat 0,0. Maka diperoleh titik A 11,12 dengan skalanya tadi 2, maka A aksen diperoleh 11 kali 2, 12 kali 2. Sama dengan A aksen 22,24. Seperti itu. Ini contoh dilatasi ketika dengan pusatnya O dan skalanya 2. Seperti itu ya anak-anak, insya Allah ini. Dan nanti dipersiapkan dengan baik-baik untuk mata pelajaran matematika, insya Allah hari Rabu minggu depan ya. Jadi seminggu lagi kalian sudah UAS, dan UAS nanti kalian akan ditentukan lulus dan tidaknya berdasarkan nilai dari UAS dan tugas. Dan untuk ini semester 5 ini sangat penting sekali bagi kalian, karena untuk kelulusan nanti juga akan diperhitungkan melewati
semester 1 sampai semester 5. Karena insya Allah kemungkinan besar kalian tidak akan ada ujian nasional dan tidak ada asesmen kompetensi minimum. Tapi juga tidak tahu sebetulnya bagaimana, karena memang belum resmi dan belum ada info yang terbaru, tapi dipersiapkan saja nilai-nilai dan setiap tugas-tugas dipersiapkan dengan baik, jangan sampai terlewat dan jangan sampai tidak absen maupun tidak mengumpulkan tugas. Seperti itu. Dan untuk saya, insya Allah nanti untuk UAS-nya, nanti di UAS nanti, untuk Romawi 2 dan Romawi 3 atau isian dan isai, nanti kalian kerjakan dulu di buku tugas. Lalu kalian foto, diupload di dalam web. Jadi untuk pengerjaan di web itu hanya pilihan ganda saja. Adapun untuk isian dan isai, nanti kalian upload gambar nanti di web tersebut, sehingga nanti bisa kita koreksi. Karena ketika nanti mengisi isian di web, nanti kalian juga akan kebingungan maupun kesulitan, tetapi kami juga kesulitan dalam mengoreksi. Jadi insya Allah untuk isian nanti kita buat dikerjakan di buku, gitu. Kemudian difoto, lalu diupload di dalam web. Seperti itu. Insya Allah bisa dipahami ya anak-anak. Dan selamat Hari Guru Nasional. Kita sebagai guru tidak pernah pamrih untuk mencetak kalian, untuk membina, membimbing, mendidik kalian. Tetapi meskipun kami tidak bukan orang hebat, bukan orang yang the best, bukan orang yang terbaik, tetapi insya Allah banyak dari kami sebagai guru itu mencetak orang-orang hebat, meng-create orang-orang hebat, ya, memproduk orang-orang sukses. Jadi insya Allah dengan sedikit ilmu dari kita, kalian insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang beneran, menjadi pejabat maupun presiden. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah, jazakumullah ya roh. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan apabila ada kesalahan itu murni dari saya, dan apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.